bersama-sama ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya ketika kita mendapatkan situasi seperti ini. Terutama mungkin angkatan 2018 ya, yang mungkin rencananya mau pulang ya, atau mungkin mau menyelesaikan dokternya pada akhir-akhir ini ya, atau mungkin sudah selesai seharusnya ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang penting, terutama kita sebagai dokter muslim. Yang pertama adalah agar Allah menginginkan kepada kita semua agar hati ini menjadi lebih tawadhu, lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan suatu perhitungan-perhitungan, tetapi Allah pun juga akan bisa memberikan perhitungan kepada kita semuanya. Kita juga tidak menyangka semua akan terjadi seperti ini, tetapi Allah Maha Besar. Allah mampu membalik-balikkan segala sesuatunya. Dan ingatlah kepada Rabb-Mu dengan rendah hati dan rasa takut. Ini mungkin bagian daripada pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita selalu tidak mendahului makhluk di atas khaliq. Artinya tidak mendahului sesuatu sebelum semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rendah, sebenarnya kita itu tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai dokter muslim malah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kejadian ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kemudian yang kedua, agar menjadi hati menjadi lebih lembut, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang patut kita dahulukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter pun juga seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun kita juga belum bisa 100% full bisa menyelamatkan diri kita atau bisa menerapi COVID ini sampai tuntas. Ya, masih banyak timbul lagi strain baru, masih banyak lagi yang lain. Sebenarnya itu adalah suatu indikasi kepada kita semua agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang kita kerjakan saat ini adalah bagian daripada rangka, bagian dari pelajaran Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin tidak sombong. Kita harus semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lebih melembutkan hati kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sombong di antara kita, apalagi sebagai seorang dokter muslim. Itulah kelebihan dokter muslim dibandingkan yang lainnya. Ya. Ada sekarang nih yang sering sekarang yang paling banyak terjadi atau sekarang ini perkembangan dari COVID ya, plasma konvalesen ya. Bagaimana orang sudah mulai dalam tanda petik sombong lagi ya dengan kemampuan dirinya yang belum tentu baik pula. Ya, tetapi sebenarnya kita sebagai seorang dokter muslim harus ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, termasuk diri saya ini adalah bagaimana kita harus lebih merendahkan diri kita, tidak sombong, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga juga menjadikan diri kita semakin sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tidak bisa memprediksi. Maka tidak ada juga kegiatan yang membuat kita semakin kalkulasi atau semakin banyak menghitung-hitung saja, tapi karena ketidakpastian inilah maka bagaimana kita semakin membuat hati kita itu atau meredam hati kita, kemarahan kita hanya mengembalikannya karena bentuk kesabaran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita untuk mengasah kesabaran kita. Kesempatan bagi kita untuk memperkuat sholat kita. Kesempatan bagi kita untuk mengasah kembali ya yang selama ini kita masih lupa dengan arti sabar dan sholat yang sesungguhnya. Tidak ada kebaikan dari seorang muslim kecuali apabila dia ditimpakan musibah dia bersabar, dan apabila diberi nikmat dia bersyukur. Ini sekarang kita lagi diuji dengan kata-kata itu. Maka sebagai seorang dokter muslim, mari kita bersama-sama mensabarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa
Tapi yang keempat, kita juga harus semakin optimis. Itulah sesungguhnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menjadikan Allah sebagai tempat tujuan kita, mengharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya optimis yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita itu malah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu sudah terjadi, maka insya Allah harap-harap itu kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan pasti memberikan jalan keluar. Ya, Allah itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi kita. Di saat orang-orang yang merasa dirinya bisa mengatasi masalah ini, tapi ternyata cukup banyak yang masih belum bisa mengatasi masalah ini. Inilah kesempatan kita. Ternyata Allah lebih berkuasa dibandingkan yang lainnya. Maka kesempatan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan optimisme itu akan terjadi manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ini adalah makar atau bahasanya. Ini adalah cara Allah untuk kita. Ya, maka sebagai seorang muslim salah satu caranya adalah semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semakin optimis. Ya, ini secara Allah untuk semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Masih banyak pelajaran yang lain, paling enggak menjadikan kepada diri kita semakin rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak suka marah, tidak sombong, tapi semakin sabar menghadapi ini dan semakin optimis bahwa sesungguhnya Allah lah yang pemilik segala kekuasaan itu. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, dan tetaplah kamu memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan kita dapatkan manakala hati kita, iman kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan itu tidak mungkin diberikan kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir mungkin pertimbangannya hanya pertimbangan masalah dunia, tetapi Allah memberikan pertimbangan yang baik kepada kita. Itulah karena Allah mencintai kita semua. Dan kita sebagai seorang muslim harus wajib hukumnya agar peringatan ini memberi bekas kepada kita. Jangan hanya kita sudah diberi mata kita, tangan kita, ya diberi oleh Allah tanda-tanda kekuasaannya, tapi kita kadang-kadang masih berpaling di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bisa mengambil manfaat dari peringatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan saatnya new normal sebagai seorang dokter muslim. Kita kembali ke dokter muslim yang sesungguhnya. Ya. Dulu digaungkan atau dikuangkan ya new normal di bidang kesehatan dan sebagainya, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, sepertinya mal-mal, kemudian ya pendidikan akan dimulai lagi, ekonomi juga seperti itu. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk merefresh kembali kita sebagai seorang dokter muslim. Yang selama ini mungkin kita mengabaikan nilai-nilai muslim sesungguhnya. Ya, nilai-nilai muslim sesungguhnya. Mungkin kita lupa bahwa seorang muslim itu harus mewajibkan wajahnya hanya pada Allah. Kita mungkin lupa bahwa seorang muslim itu harus berakhlak mulia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia yang lainnya. Mungkin kita lupa bahwa seorang muslim itu harus beribadah yang bagus. Ya selama ini kita mungkin lupa karena mengejar masalah-masalah dunia. Atau mungkin kita lupa bahwa sesungguhnya sebagai seorang muslim kita tuh harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu. Nah, saat ini kita akan bersama-sama sebagai dokter muslim ada kesempatan, ada momentum untuk membuat kita normal sebagai seorang dokter muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam." Ya, disebabkan dia telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Maka kembalikan kita pada fitrah kita sebagai seorang muslim, seorang dokter
Dokter Suyoso, suaranya kok tidak ada, dokter? Dokter Suyoso? Halo. Suaranya hilang, dokter. Sinyalnya elek nek nang Ini coba tak hubungi Mbak Dian sih. Saya ingin start screen sharing lagi kan. Saya padha kangen Madiun Rai. kangen pol. Diam-diam baik. Aku kangen karo kowe ya, Bu. Mas Imam. Assalamualaikum. Mas aku wis pedahan nang ndi Mas. Apa? Nah, iki kalau mood ora. Dokter Suyoso? Bentar, Dek. Kabar Zuldikar. Kabar, Zul. Lu iki ben koyo